Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Gaib Marusugit di program paling panas, paling cetar, paling ngeri, viral tapi hoax. Banyak berita atau informasi beredar yang semuanya belum tentu benar, tapi ada juga yang benar, ada juga yang benar, yang viral. Ada juga yang benar, tapi ada juga yang hoax. Nah, ya, jadi ada juga berita yang informasi yang menyesatkan, tapi dipercaya oleh publik. Makanya itu kita coba bedah di sini mana saja yang masuk kategori menyesatkan, informasi bohong dan juga informasi hoax. Nah, yang saya terima kemarin sempet tanya ibu saya tuh, sempet WA, Mas, tolong beli nih apel ungu. Buset dah, apel ungu. Udah gitu apel dari Kanada pula. Coba cek di Alfa ada kali gitu. Saya cek nggak ada. Jangan di Alfa Midi cuma kan lebih gede gitu. Nggak ada juga di toko buah gitu. Nah, ini Keramat Jati lebih nggak ada lagi. Adanya apel hijau ada ya, apel hijau ya. Apel hijau ada, tapi isinya tetap putih kan. Nah, kalau apel ungu nih, kenapa sampai orang tua saya bisa ngirimin? Emang udah beredar berarti ini? Udah viral berarti apel ungu nih? Iya, yang uniknya apel luarnya warna ungu, dalamnya warna ungu juga. Oh gitu. Dan itu beredar di media sosial, di Facebook, jadi, di Instagram juga. Oh, jadi luarnya ungu, dalamnya ungu. Konsisten nih, nggak kayak politisi ya? Luar merah, dalamnya hitam. Jadi dia luar ungu, dalam ungu juga. Wih, dahsyat tuh. Itu beredar di Facebook dan di Instagram. Kalau di Instagram barusan kita lacak itu sudah beredar dari 26 Maret 2023, berarti udah hampir 6 bulan. 6 bulan. Nah, di Instagram ini baru nih 16 September. Oh, baru kemarin berarti baru seminggu yang lalu ya. Dan di situ dijelasin kalau apel ini dari Kanada. Yang diklaim Kanada tumbuh subur, dan dijelaskan di situ luarnya ungu cerah, dalamnya juga sama warna ungu juga. Dan ada bisa dibikin saus apel. Oke. Dan warnanya ungu, saus apelnya itu menjadi menarik karena warna ungunya itu ketika dibikin saus tambah jos, itu narasi yang diberikan. Oke. Nah, ternyata kita coba cek di beberapa literatur, dan fotonya kita cek di AI pengecek facts foto, itu ternyata ini adalah hasil editing atau manipulasi dari AI, artificial intelligence. Ya. Begitu, Mas Gaib. Kalau Mas Gaib minta dicari lagi, print aja, fotoin, kasih. Iya, benar. Bu. Ya, kalau ubi ungu ada ya. Ungu ada. Karena lagi musim cuka apel lagi buat kesehatan ya. Makanya hal-hal yang terkait dengan ungu memang menarik nih. Makanya cukup banyak beredar. Jadi apel ungu nih ya, babe semua, apel ungu tuh hoax. Ya. Jadi itu nggak ada apel ungu. Ubi ungu aja mendingan, itu lebih sehat. Oke, Bang Hasil. Yang pertama, ini beredar informasi bahwa Kaesang dan Gibran ditetapkan sebagai tersangka KPK pada September 2024. Ini memang mengejutkan karena hari-hari ini dua anak presiden ini memang lagi jadi trending. Benar. Yang satu terkait dengan jet. Nebeng di jalan, ayo kita nebeng di jalan, ayo kita nebeng. Soal nebeng. Biasanya nebeng dulu itu naik sepeda motor, naik bus, naik mobil pribadi. Ini pesawat. Iya. Emang ini keren sih emang. Ini keren nih. Nebeng naik pesawat itu sesuatu yang baru ya. Satu itu, yang satu lagi. Mau dong. Yang satu lagi terkait dengan Fufu Fafa ya, yang sampai sekarang belum jelas siapa pemilik akunnya ya. Arah-arahnya ke sono. Arah-arahnya ke sana, tapi belum ada lembaga resmi kan yang ngomong ya bahwa ini pemiliknya siapa. Nah, apalagi ketua KPK udah bilang
kalau nebeng cuma jualan pisang ya nggak mungkin gitu. Ini ngeri-ngeri sedap juga nih ketua KPK ya. Tiba-tiba udah mau kelar ini. Udah mau kelar ya. Aduh Pak Malongo dahsyat ini kenapa dari dulu, brother. Nah, kemudian beredarlah informasi bahwa Gibran dan Kaisang ditangkap. Kenapa menjelang 20 Oktober kok makin kenceng nih kasus mereka ya? Ini siapa dulu? Ini info dari mana itu, Bang? Iya, ini info yang beredar, saya juga terima. Iya, bener nggak? Makanya kita coba lacak, gitu. Coba lacak kita. Baik. Kan kemarin yang narkoba, udah kita dan bantah, itu hoax. Nah ini gimana nih? Gitu ya. Jadi ini informasi yang kita peroleh itu Kaisang dan Gibran ditetapkan sebagai tersangka KPK pada September 2024. Artinya bulan ini. Gitu kan. Nah ini kita lacak dulu nih. Siapa sih yang menyebarkannya? Nah, sanadnya kita urut nih. Ya. Nah, saya dapat info dari WhatsApp group. Kita lihat di WhatsApp group ternyata itu cantelan dari channel YouTube. Nah, channel YouTube-nya itu namanya Kabar Akurat. Kabar Akurat lagi. Berulang kali kita bahas. Jadi maksudnya itu September ini ya? Iya. Jadi September 2024. Jadi kemungkinan 30 gitu ya. Benar. Ya. 30. Sekarang belum nyampe, Bang. Iya, enggak. Maksudnya September itu kan berarti kan masih panjang masih ada kan? seminggu lagi ya? Masih ada seminggu lagi. Berarti ini beritanya beritanya udah mendahului nih. Wah. Ini berita masa depan nih. Biasanya kalau media yang bisa tahu masa depan, biasanya bersama sama setan biasanya. Iya. Karena pakai dukun kan? Pakai penerawangan. Karena kalau dukun itu kan pakai setan. Setan itu mendengarkan malaikat lagi berbicara sama antara malaikat, dia nguping tuh. Gitu. Jadi dia bisa tahu. Itu bagian jurnalisme bagian apa itu? Itu jurnalisme mistis sebenarnya. ya jangan itu ya, ini salah alamat itu. Jurnalisme mistis itu nggak ada. Nggak ada ya. Itu plesetan dari Bang Gaib aja. Yeah. Nah kita coba bongkar itu Kabar Akurat. Berapa kali itu kita di Bang ini menyajikan informasi yang itu sesat gitu ya. Informasi salah ya, kadang-kadang informasi yang disajikan itu klaim semata sepihak gitu. Ya. Dan ketika diklik itu nggak ada informasi yang ditawarkan di thumbnailnya itu isinya nggak ada. Nah sama juga dengan ini. Nah ini disebutkan narasi di judulnya itu KPK resmi vonis 2 orang ini. Dikasih foto ada Gibran dan Kaisang ya, adiknya Kaisang. Nah dari foto ini kan kelihatan ketuanya siapa coba? Firly udah minggat ya. Udah diproses kepolisian. Sekarang ketua KPK kan? Nawawi Pamalongo. Yang baru komentar tadi. Nah nggak ada, masa tukang pisang bisa nebeng naik jet gitu. Tukang pisang bisa naik sepeda. Ada yang naik motor. Nah dari 2 orang ini ada 2 foto ya, ada foto Kaisang sama Gibran dan foto ketua KPK. Dan ini foto yang ditempelin di thumbnail. Nah foto ini sejatinya adalah kompers ketika Firly menyampaikan soal hasil tes wawasan kebangsaan. Oh iya. Yang tidak meloloskan Novel Baswedan dan kawan-kawan itu ya. Dan ini kompers itu bukan kompers 2 orang anak presiden. Foto Kaisang sama Gibran berarti tempelan ya? Tempelan. Nah kemudian dari narasinya ketika kita klik gitu, kita dengerin tuh. Nah itu memang ada suara Panji Pragiwaksono yang memang terkenal belakangan ini banyak mengkritik mereka ya. Cukup kritis. Analisisnya terhadap fenomena dinasti politik ini dia sangat kecewa gitu kan. Nah suara itu diambil dari akun demokrasi.id. Jadi Panji ini punya rekaman di demokrasi.id, ada channel YouTube-nya yang di sana. Suaranya diambil, ditaruhlah di channel itu. Channel Kabar Akurat ini. Ya. Kopi sini, kopi sana, jadiin satu. Jadilah narasi seolah-olah Gibran dan siapa?
Kaisang. Gibran dan Kaisang adalah sudah ditetapkan tersangka. Sampai terakhir kita cari informasi, dengerin apakah ada pernyataan resmi dari KPK, itu nggak ada juga. Ya. Dari ketua KPK ataupun juru bicara KPK tidak ada kutipan atau pernyataan resmi tersangka ataupun dalam proses penyelidikan itu pun juga nggak ada. Jadi ini klaim sepihak yang disampaikan oleh Kabar Akurat. Ya. Berarti seperti biasa Kabar Akurat mencomot sana sini, gambar foto ditempel-tempel, kemudian mengambil suara dari mana-mana, kemudian dibuatlah narasi. Buat narasi baru. Dan kita lihat ya ini nggak ada akurasinya, nggak ada. Pernyataan dia dua orang ini diselidiki atau penyidikan atau lain-lain itu juga nggak ada. Fotonya pun salah, fotonya Firly Bahuri. Iya. Sekarang Firly Bahuri lagi ngumpul sama lagi kumpul sama Harun Masiku. Karena nggak ada kabarnya kan. Nggak muncul ya, lagi ya. Dua-duanya tersangka kan. Mungkin lagi main domino. Lagi ngobrol-ngobrol kan, main domino ini dua-duanya. Jadi walaupun isunya lagi rame soal Gibran terkait dengan akun Fufafa maupun Kaisang terkait dengan jet pribadi yang dia nebeng, itu bukan berarti kita bisa memposisikan kedua orang itu untuk kita buat hoax, apalagi hoaxnya agak mengerikan terkait dengan panggilan KPK ya, ditangkap. Itu kan sebuah hal yang agak berbahaya juga nih, apalagi Gibran itu adalah wakil presiden terpilih bersama Prabowo Subianto. Oke, Bang Asnil, kita bisa katakan bahwa informasi Gibran dan Kaisang September ini ditangkap KPK, kita nyatakan hoax ya, sepakat ya? Oke. Mas Gibran masih siap-siap nih untuk 20 Oktober. Ini yang berikutnya. Sip. Nah ini nih, saya udah cek, nama saya nggak ada. Berarti emang hoax ini. Jangan dulu, coba ada yang di crop itu. Ada di crop ya. Jangan ada informasinya. Ini lagi ramai beredar daftar nama pejabat yang akan mengisi menteri dan kepala badan di kabinet Prabowo Gibran 2024 sampai 2029. Jadi bahkan ada yang saya dengar ada calon tokoh yang pengen namanya disebut, dibikin aja yang ini gue masukinnya namanya di menteri ini gitu. Biar ngelihat riak-riaknya gitu kan. Kita tahu bahwa Pak Prabowo beberapa kali mengatakan bahwa beliau akan membentuk Zaken kabinet. Teknokrat. Jadi orang-orang yang profesional dengan menteri yang mencapai 40 kementerian. Dan undang-undang soal kementerian pun sudah disetujui oleh DPR bahwa Prabowo boleh membentuk kabinet sebanyak mungkin. Ya. Berarti ada peluang. Ada peluang nih kita nih badan. Jadi menterinya 40 itu belum termasuk badan. Badan ya. Badannya ada lagi. Jadi kita juga inilah H2C lah. Apa tuh? Harap-harap cemas juga gitu. Nomor telepon jangan. Iya, telepon jangan dimatiin. Saya udah 24 jam telepon saya nggak matiin. Ternyata nggak ada yang telepon, ternyata mod pesawat. Nah, terus ada berita Menteri BUMN diganti menjadi Kepala BUMN. Ya. Wah, beredar itu. Nah, ini gimana, Nil? Banyaknya beredar ini. Apakah udah ada konfirmasi dari timnya Pak Prabowo? Baik. Nah, ini muncul udah lama banget nih, 1 September, hampir 21 hari yang lalu ya. Ini disebarkan di akun X Onimenik74. Nah, Onimenik ini menyampaikan kira-kira membuat capture tangkapan layar itu daftar menteri, nama-nama menteri plus nama kepala-kepala. Nah, yang menarik di sini yang di highlight oleh Onimenik ini adalah Kementerian BUMN itu nggak ada. Adanya kepala BUMN. Berarti badan ya? Ya, badan. Setara dengan kepala badan cyber, kepala BNPB, BIN, itu kepala. Artinya itu di bawah presiden gitu kan. Di bawah presiden langsung gitu.
Nah, ini dikasih narasi kira-kira seperti ini. Sepertinya di kabinet Prabowo, Kementerian BUMN nggak ada ya. Kok yang ada kepala badan usaha milik negara. Terus nasib komisaris giveaway itu amankah gitu ya. Nah, ini menjadi banyak obrolan karena ada berapa banyak BUMN. Banyak banget BUMN tuh. Ada berapa banyak wakil asisten-asisten komisaris. Komisarisnya aja bisa 6 sampai 8. 8. Asistennya satu komisaris ada stafnya. Tim tenaga ahli. Dan belum tenaga ahlinya. Luar biasa. Belum tim komunikasinya. Iya benar-benar. Kan? Nah, ini menjadi ramai gitu kan. Apakah perubahan konsep kementerian dengan badan ini akan merubah sistem organisasinya? Ya. Karena pasti akan merubah kan. Ya. Jadi kementerian di split aja berubah, SOTK-nya berubah. Ya, gitu walaupun kan. memang saya dengar nanti Kementerian BUMN memang isunya kan tidak ada lagi. Jadi mau dibikin kayak Temasek Singapura gitu. Jadi ada BUMN super holding gitu yang akan membawahi gitu. Jadi Kementerian BUMN ini tidak bisa lagi gonta-ganti untuk keperluan politik, kepentingan politik gitu. Wacana itu mungkin yang kemudian akhirnya kemudian ditangkap itu isunya begitu yang saya dengar ya. Ini si Onik juga menyampaikan ini, apakah ini benar atau tidak? Ya, cek ya. Nah, beberapa waktu lalu itu dua pejabat tinggi di Gerindra, satu itu Dasko. Pak Dasko, apa kabar? Semoga sehat selalu Pak Dasko. Masuk. Masih nyimpan nomor kita kan? Iya. Jadi info dari Pak Sufmi Dasko Ahmad ini, dia bilang Profesor Doktor Sufmi Dasko. Profesor. Mahal itu harganya. Profesor ya. Prof Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan bahwasannya kalau dia sudah menjamin sekretaris kabinet berada di tangannya lah gitu ya. Ya. Itu sudah dinyatakan. Namun yang lain-lain itu Menteri Agama Menteri Agama ada, Menteri Haji dan Umroh sendiri gitu ya. Itu berada di tangan prerogatifnya Prabowo katanya. Oke. Nah, jika ada klaim-klaim seperti ini, ya silahkan saja. Dia tidak ada yang melarang, tapi menurut dia semua akan nanti akhirnya ada di tangan Prabowo. Oke. Memang yang saya dengar juga nih gosip-gosip Gojali ya, gosip jalanan liar ini. Nanti beberapa kementerian tuh akan dilebur menjadi badan-badan. Kayak misalnya Kementerian Keuangan yang megang bea cukai, megang pajak, itu nanti akan dipreteli. Jadi akan ada badan cukai sendiri, ada badan pajak sendiri. Jadi Menkyu hanya mencatat saja. Nah, ini informasi baru nih. Ini bukan hoax kan? Informasi yang beredar. Ya, ini kita menyampaikan nih yang jadi belum ada pernyataan benar dan salahnya ya. Makanya banyak beredar yang kayak begini gitu. Nanti Menkyu hanya nyatet aja. Kalau sekarang kan dia nyatet juga, nerima duit juga, dia nyatet juga, dia nyalurin juga. Ini melebihi Perdana Menteri nih gitu. Jadi terima duit, catat, terus menyalurkan. Dahsyat kan? Nah, itu kabarnya mau dibikin badan-badan sehingga keluarlah informasi ini. Dan sampai sekarang belum ada dari tim transisi atau dari Prabowo atau dari orang dekatnya yang mengkonfirmasi soal badan maupun menteri-menteri yang akan dia usung ya nanti ya. Karena Ahmad Muzani sendiri, Sekjen Gerindra sudah bilang dia tidak bisa membenarkan informasi yang beredar soal menteri-menteri itu dan tidak menyangkal juga. Ya. Jadi kita sama-sama wait and see gitu ya. Kita sama-sama melihat apakah memang naskah yang beredar atau terkait jabatan-jabatan ini. Sayang namaku nggak ada gitu ya. Iya. Kita anggap hoax pun pasti lah. Nama kita nggak ada soalnya. Iya. Jadi ini klaim kebenarannya tidak terverifikasi. Jadi petinggi Gerindra sebagai pejabat yang punya kedekatan dengan Prabowo itu tidak bisa membenarkan dan tidak juga menolak informasi-informasi yang berkembang. Apakah style Prabowo ini yang mengumumkan menteri kan nanti rencana tanggal 20 dia langsung ngumumin kan. Begitu dilantik dia ngumumin. Kalau presiden sebelumnya kan manggilin menteri kan. Manggil kalau SBY manggil ke Cikeas gitu. Apakah
Prabowo ini diem-diem aja, kayak Intel kan, bergerak dalam senyap begitu. Tiba-tiba namanya keluar. Iya, gitu. BDS bergerak dalam Berarti senyap. kita tenang-tenang aja. Kita tenang aja. Nah. Jadi cuman Bang Asnil kalau udah ditelepon jangan diem-diem baik. Kontak, bro, gue udah di WA Dasko nih gitu. Tiba-tiba nanti diumumin namanya Kepala Badan Pembentukan Opini Publik Asnil Bambani Amri. Wah. Langsung kita pecat dari host Viral Tapi Hoax. Ya pasti nggak jadi narasumber lagi lah, jadi pejabat ya. Ngimpi. Oke ya, jadi beredar daftar nama menteri dan pejabat kabinet Prabowo Gibran yang salah satunya menghilangkan Menteri BUMN dan menetapkan ada beberapa perubahan termasuk adanya Menteri Haji dan Umroh. Ini belum terbukti ya. Belum terbukti. Sebenarnya kenyataan hoax dulu ya. Oke ya, sampai ada oke. Jadi jangan percaya menteri daftar menteri yang beredar kalau tidak ada nama Asnil dan Gaib Marsigit di situ. Itu murni hoax. Oke, selanjutnya ini terkait dengan pilkada nih. Ini menarik nih, pilkada yang cukup seru kan, 1 di DKI Jakarta, 2 di Jawa Tengah, 3 di Medan. Kenapa? Karena masih imbang juga nih. Di DKI masih seru, di Jawa Tengah juga berimbang. Nah di Medan karena ada mantunya Pak Presiden. Sebenarnya kalau di Jawa Timur itu kayaknya Khofifah udah hampir 70%, 80% dah menang. Sementara di beberapa wilayah lain agak kurang. Di Jawa Barat juga seru juga, cuman nih banyak mediocre ininya. Ini mohon maaf ya, maksudnya calonnya banyak mediocre kan, bukan level gubernur yang maju. Jadi kayak Deddy Mulyadi dulu bupati. Ahmad Saiku wakil wali kota gitu. Jadi memang sama ada penyanyi dangdut ya, cewek ya, Gita KDI ya. Tapi yang menarik memang di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah karena ada jenderal polisi dan juga jenderal TNI yang maju. Dan ada informasi bahwa salah satu kandidat Ahmad Lutfi yang juga merupakan calon gubernur Jateng yang juga mantan Kapolda Jateng ini menyebut pedagang sebagai orang miskin. Ya. Ini gimana informasinya nih? Karena buat di Jateng banyak pedagang, agak sensitif nih beritanya. Benar. Ini menjadi obrolan ketika kalimat kata-kata penyebutan miskin ya pada kelompok tertentu gitu ya. Di sini disebutin pedagang dan artinya ini sangat kalau ya saya merasakan ibu saya pedagang pasar gitu kan, dibilang miskin ya agak tersinggung gitu. Nah, apakah pedagang ini miskin ya? Pedagang pasar ini belum tentu kan. Jack Ma pedagang gitu. Pedagang. Nah, Pak Prabowo itu ketua Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia loh dulu. Sebelum jadi presiden. Tersinggung dong. Di mana orang kaya raya juga. Nah, kita balik ke Indo. Screen capture yang bener nggak tuh Ahmad Lutfi ngomong begitu? Yang jelas ini beredar di Facebook. Nama yang dari Novi Rahmawati 16 September lalu. Ini screen capture, bukan link berita. Kalau dia share link berita, kita pasti bisa langsung menuju ke alamat yang bersangkutan. Benar nggak Ahmad Lutfi ngomong hal ini? Oke. Ini link medianya nggak ada juga, nggak disebut. Ini ciri-cirinya, salah satu media memang ada ciri-cirinya. Tapi nggak disebut namanya ya? Nggak ada disebut namanya. Jadi kan, tapi kalau dari karakter, anatomi layarnya ini kelihatan kan, ini salah satu media online ya. Media online. Ya, oke. Ini namanya bisa kita tracing, itu memang wartawan, nama wartawan benar. Hermawan Widodo ya namanya. Tanggal juga benar gitu ya. Nah, setelah kita temukan foto benar, tapi bukan narasinya bukan ini. seperti Judulnya yang salah. Iya, judulnya yang kemudian dimanipulasi. Nah, padahal judul aslinya ini adalah Pasar Tiban Semarang heboh, Cagup Ahmad Lutfi disambut hangat dapat dukungan dari pedagang. Nah, jadi judul ini diganti oleh si penyebar Novi Rahmawati ya yang nulis ya. Ini nggak tahu ya nama aslinya atau enggak ya. Tapi kalau dilihat Novi Rahmawati ini gambarnya dia sama Jokowi ya.
Ya, kalau dari gambarnya, Ya, karena ya, kan padahal Ahmad Lutfi ini didukung sama Gibran, artinya kan ini perpanjangan tangan presiden juga. Tapi aneh juga ya. Tapi ini bisa jadi akun Akun orang lain kan, Akun cuma kamuflase aja numpang kan, nama sama numpang numpang foto ya. yang jelas dia pakai inspect elemen. Jadi di web itu kita bisa inspect elemen, ganti-ganti judul itu bisa. Nah, jadi dia ganti judulnya, keluarlah judul seperti ini. Jadi ini jelas disinformasi. Jadi dia sengaja membuat itu. Sengaja bikin atau memplesetkan atau menukar informasi yang sahih dengan informasi yang salah gitu. Tapi dalam berita yang sebenarnya di media, kunjungan itu memang ada si Lutfi ini. Kunjungannya itu ada. Dan nggak pernah ngomong begitu di media mainstream ya. Nah, ini editornya bukan Widodo ini. Di sini bukan yang ini. Jadi ini berbeda ini. Tapi fotonya benar. Fotonya sama. Fotonya sama. Fotonya ada persis seperti ini, fix. Judulnya itu yang asli, Pasar Tiban Semarang heboh, Cagup Ahmad Lutfi disambut hangat Dan dapat didukung pedagang. dari pedagang. Dan narasi ini yang dibalikkan. Ya. Dengan cara ya inspect elemen diganti namanya, ya sudah habis itu. Sebenarnya kalau lihat dari judulnya, kalau kita di jurnalistik kita udah bisa paham judul ini dia salah. Ya. Kenapa? Karena kutipannya itu harusnya di 100. Jadi kutipannya dia di Ahmad Lutfi ya. Iya. Seharusnya di situ. Harusnya kan Ahmad Lutfi titik 2 kutipan. Gitu. Jadi statement kan. Ini kan judul statement ya gitu. Cuman kan buat publik yang sibuk, yang jarang buka berita, begitu lihat screen capture langsung percaya aja. Iya. Gitu. Apalagi baru bangun buka WA langsung gitu. Nah, kita Langsung belum emosi tahu gitu apakah Novi Rahmawati ini masuk tim ses sebelah sana atau memang dia iseng aja atau memang niatnya apa, kita nggak tahu motifnya. Benar. Cuman memang kayaknya ini menjelang pilkada kampanye selama sebulan nanti yang kayak gini-gini bakalan banyak nih. Ya. Gitu. Jadi peristiwanya ada, fotonya ada, judulnya yang berbeda. Gitu. Dan ini benar-benar manipulasi. Jadi hoax dengan cara mengganti informasi asli dengan yang palsu. Ya. Dan si Lutfi ini nggak pernah ngomong begitu ya? Enggak ada. Faktanya dalam pemberitaan yang ada di saat itu berbeda. Ya. Kita bukan tim kampanye Ya, lah. kita hanya meluruskan informasi. Nanti kalau Jenderal Andika juga ada yang bikin hoax juga kita bantu juga untuk meluruskan. Nah, memang yang berbahaya tuh, Nil, ketika hoax itu berkelindan sama fakta. Peristiwanya ada, gambarnya ada, omongannya ada juga, tapi disempilin hoax di situ. Nah, itu yang agak mungkin kita juga bingung ya, apalagi publik yang bacanya juga buru-buru gitu. Nah, mungkin ke depan akan sangat banyak yang kayak gitu. Oh, iya. Tapi kita nggak mau ngajarin caranya, cuman itu berbahaya sekali menjelang pilkada ini. Ini berarti di Facebook ya? Ini di Facebook. Di Facebook kan? Ini di Facebook disebarkan oleh akun Novi Rahmawati ini, dan fotonya. Tapi itu ada logo TikToknya juga tuh ya? Fotonya sama Ganjar gitu kan. Ini foto Ganjar sama keluarga. Foto Ganjar sama keluarga ya. Iya. Tapi di itu ada TikTok juga tuh ya? Ada, dia punya TikTok, punya Instagram, dan ini nyambung kayaknya nih. Nyambung ya semua ya? Ya. Jadi TikTok, Instagram, YouTube-nya channel YouTube-nya juga ada. Ya. Buat Mbak Novi, kalau memang ini akunnya benar, mohon berhati-hatilah ya. Jangan menyebarkan hoax kalau memang orangnya nggak ngomong begitu. Tapi beda kalau dia ngomong, ya terserah aja. Cuman kalau nggak ngomong, ya mohon untuk tidak menyesatkan lah, karena itu cukup mengganggu buat kita, berbahaya sekali ya, nanti. Menyesatkan. Jangan sampai Ahmad Lutfi didatangin pedagang, diserbu pedagang, didemonstrasi cuman gara-gara hoax yang kita buat. Itulah bahayanya hoax. Oke ya. Jadi artikel Cagup Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut pedagang pasar sebagai orang miskin, kita nyatakan hoax ya. Hoax. Oke.
Selanjutnya, siswa SMP divonis 7 tahun penjara karena kritik Presiden Jokowi. Ini gimana informasi beredar nih, Nil, awalnya Nil? Jadi itu video seorang perempuan yang kemudian histeris ya, terlihat histeris di depan layar dan memperlihatkan rasa kecewa, kecewa yang menyentuh lah pokoknya. Jadi kalau kita nonton ini tanpa sampai pingsan-pingsan ya. Iya, menonton ini tanpa menghilangkan logika, kita akan terbawa suasana langsung gitu. Coba kita akan terbawa suasana, apalagi dikasih narasi seperti ini. Dan ini suasana di pengadilan beneran. Iya, di pengadilan benar. Tapi itu nah ini lagi-lagi ketika kita coba bongkar videonya, ini bukan soal anak SMP yang divonis 7 tahun ini. Nah, hasilnya yang ketika kita buka, ini adalah salah satu channel tayang di salah satu channel media 16 Juli 2023. Ini adalah ibu korban siswi SMP di Mojokerto yang dibunuh oleh bocah SMP berinisial AB. Jadi ini kasus yang berbeda, ada kasus pembunuhan, tapi bukan soal siswa SMP divonis 7 tahun penjara karena kritik Jokowi, tetapi ada siswa yang membunuh siswa lainnya gitu ya, bukan soal. Jadi Jokowinya nggak ada di sini. Oh iya, nggak ada hubungannya lah ya. Hubungannya gitu ya, dikasih narasi Jokowinya. Rezim represif. Nah, itu ibunya yang megang foto anaknya ya, iya, kayaknya ya. Anaknya dibunuh oleh siswa. Nah, siswanya itu dihukum tidak sesuai harapan dia, kalau nggak salah di sini 4 tahun apa 7 tahun. Iya, karena masih di bawah umur ya. Iya, 7 tahun 4 bulan nih vonisnya kepada pembunuhnya. Mereka protes dong, anaknya meninggal. Nah, sementara yang membunuh adalah anak-anak juga. Iya. Begitu diplesetkan seolah ini adalah anak yang dihukum gara-gara rezim represif. Jadi gambarnya bener ya. Gambarnya cuma bener. narasinya aja yang yang salah diplesetkan. Berarti fotonya benar. Dia memang niat bikin begitu ya. Niat ini kayaknya nih. Ini kayak beredar lagi sekarang. Kayak dulu juga sempat ada yang kayak gini juga. Sekarang beredar lagi. Pernah ada, tapi videonya yang berbeda. Iya, video beda. Mereka ngambil video misalkan tahun 2017 misalkan, diambil, dikontekskan dengan kondisi sekarang, kontekstualkan dengan kondisi sekarang. Karena di video itu kan nggak ada wawancaranya, cuman view doang. Ya. Jadi memang kalau berita atau informasi screenshot, kita harus cari linknya. Kalau linknya nggak ada, udah hampir kita pastikan itu hoax ya. Nah, kalau video, pastikan bahwa di video itu memang ada suara dari narasumbernya yang menyebutkan bahwa memang itu kejadiannya, gitu. Dan bisa kita cek di media mainstream. Kalau ini memang memanfaatkan gambar aja. Gambarnya itu memang histeris kan, membuat kita larut dalam suasana ketika kita nonton itu. Seorang ibu pegang foto anaknya, dia mendekap, menangis seolah-olah kita bagian dari cerita itu kan ketika nontonin. Nah, dimasukin lah. Di komen-komen pasti ada yang percaya tuh. Di komen pasti ada yang percaya tuh. Ini keluar di TikTok, ada 3 akun TikTok sih. Aku lihat yang menayangkan ini. Kita coba aja lihat. Ada yang puluhan reaksi ya. Ada 75 komen. Ada yang 100 juga. Karena ada 3 akun yang menyebar. Dan rata-rata kayaknya ini ya, memaki-maki kayaknya di sini. Karena mungkin mereka malas juga untuk mencari kebenaran informasinya. Ya, bisa jadi. Jadi memang kalau algoritma di TikTok tuh karena dia berupa video, gambar yang cepat, jadi orang begitu scroll sebentar, kurang ajar nih emang, ganti yang lain. Bener, ada yang percaya nih, demi Allah saya rakyat kecil, cepat ganti presiden. Dah, tahan nih, lihat ini. Aduh, udah pakai kata demi Allah udah berat banget ini. Tuh, berarti orang yang udah bilang pakai sumpah demi ini dan hoax yang Anda bikin itu semua balik ke orang yang bikin ini. Jadi ada juga nih HAM dan undang-undang perlindungan anak pada tidur. Itu berarti percaya tuh. Iya.
Ini ada lagi nih, kalau Pak Anies naik mungkin perkaranya ditinjau kembali. Aduh. Ini terkait kasus pembunuhan orang, diklaim sebagai kasus orang yang Mengkritik Jokowi ya. mengkritik Jokowi, dipidanakan karena mengkritik Jokowi. Dan banyak yang percaya dengan itu. Ya, ya. Menyedihkan ya. Ya, buat teman-teman berhati-hati untuk menyebarkan informasi, khususnya video yang beredar di media sosial. Ini beredar di TikTok, scroll orang percaya langsung sebar. Jadi bijak atau Anda dengerin kita sebelum share. Oke. Siswa SMP divonis 7 tahun penjara karena kritik Jokowi. Kita nyatakan hoax, oke? Oke. Nah, ini yang lagi rame nih. Soal pembatasan BBM khususnya di Pertalite. Isunya diedarkan dan disampaikan juga oleh beberapa menteri, Pak Luhut, Pak Bahlil. Cuma memang belum ada yang konkret. Dan ada beberapa pengamat bilang agak ngeri-ngeri sedap nih urusan BBM disampaikan menjelang pergantian presiden. Menggelindingkan bola panas. Ngapain? Kalau pasir laut dibolehkan lagi, ya mungkin karena publik tidak terlampau, resikonya hanya ada di daerah yang diambil pasirnya. Jadi bisa dilokalisir lah. Tidak semua makan pasir. Iya, tidak semua. Walaupun kita bisa bingung membedakan mana pasir mana sedimen ya, karena dua-duanya pasir sebenarnya. Gitu. Hanya alat berat yang tahu. Ini pasir. Ini sedimen. Wah. Ambil gitu. Orang ngambil emas aja dapat biji nikel, dapat biji besi, dapat semua bisa keambil ya, apalagi ini kan. Cuman udahlah kalau soal pasir laut. Nanti ada KTP-nya. Kamu pasir, geser. Kamu pasir. Nggak, ada alatnya begitu ngambil, saya pasir. Geser. Lepas lagi. Boleh sedimen diam gitu kan. Nah, ini pembahasan BBM sampai sekarang pun pemerintah itu belum jelas juga. Mengambil sikap, katanya mau corong BBM-nya mau dibikin gede. Jadi kalau yang Pertalite begitu masuk Alphard nggak bisa masuk tuh nozzle-nya nggak bisa keluar. Atau akan ada BBM baru, jenis BBM baru, apa yang namanya saya lupa ya, Dedek Light. Jadi ada jenis BBM baru yang bukan Pertalite, bukan Pertamax, katanya begitu. Terus semua BBM tidak boleh yang subsidi kecuali hanya untuk motor dan angkutan. Akhirnya jadi beredar banyak. Nah, kemudian beredarlah informasi 10 Oktober 2024 pembatasan BBM, Pertalite dan solar bersubsidi itu akan segera diberlakukan. Nah, itu benar atau enggak? Bukan 10, 1 Oktober. 1 Oktober. Waduh. 1 Oktober itu hari kesaktian Pancasila kan? Iya kan ya? Iya, seminggu lagi ya. Seminggu lagi. Ya. Jadi ini bermula ketika Bahlil merencanakan ada pembatasan. Dia memang sudah menyampaikan ada pembatasan itu, menyampaikan rencana pembatasan itu. Nah, rencana pembatasan ini berkembang ketika dia menyampaikan ini rencana akan dilakukan di awal Oktober. Nah, karena terus sampai sekarang ada media yang kemudian menyebutnya ini sudah menjadi kebijakan. Disebutlah kata rencananya dihilangin. Jadi mulai 1 Oktober 2024 pembatasan BBM, Pertalite dan solar subsidi. Ya, pembatasan BBM, Pertalite dan solar subsidi. Mulai. Jadi tidak ada rencana 1 Oktober, rencananya nggak ada. Nah, dari rencana hilang itu dianggap sebagai sudah kepastian kan. Dalam rencana Pak Gaib akan jadi kepala badan opini publik. Rencana. Belum tentu jadi kan. Tergantung suasana hati Pak Prabowo saat itu. Nah, ini juga sama gitu. Ini masih di dalam rencana, tetapi kemudian ada yang menulis rencananya dihilangin, dimasukin ke akun medianya.
walaupun dalam narasinya di dalamnya juga dijelasin rencana, tetapi Judulnya. thumbnailnya udah terlanjur menyebut menghilangkan itu. Nah ini menyesatkan ternyata. Nah ini di download di akun media ini, disebarkan di grup-grup WA. Nah ada yang saya beberapa grup itu ketawa aja ngelihatnya. Istrinya sumpah serapah semua. Aku punya L300 4 biji. Kalau kan cc-nya gede tuh L300. Kalau saya beli per tahadek berapa duit ini? Udah marah-marah kan. Padahal buat ngangkut sayur ya. Iya mau ngangkut sayur sama ngangkut ikan. Ngangkut ikan. Nah itu juga menjadi persoalan kan. Banyak kan yang kendaraan-kendaraan yang masuk ke ke pasar di Kramat Jati. Iya. Itu kan cc gede-gede. Gede semua cc-nya. Nah kalau kan rencana ini kan dibatasi cc-nya yang memakai kan. Nah jika pembatasan itu diberlakukan, nah semua platnya hitam loh mereka. Iya, ada plat kuning tapi nggak banyak. Tapi nggak banyak, itu kan plat PD Pasar Jaya berarti ya. Nah yang hitam itu gimana nasibnya? Memang belum kelar sih sebenarnya. Jadi memang informasi terakhir 3 hari Jumat kemarin, saya dapat info Bahlil mengatakan itu ditunda dan ditetapkan pada masa Prabowo nanti. Jadi bukan pada masa Jokowi. Oh iya. Jadi informasi tadi rencananya memang ada, tetapi bukan 1 Oktober. Iya. Bisa jadi itu setelah ditetapkan masa Prabowo atau ditimbang ulang lagi oleh Prabowo. Bisa jadi ditunda, bisa jadi dibatalkan gitu. Ya. Bisa dilanjutkan, bisa ditunda, bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan. Dan kalau dilanjutkan ya hati-hati karena ada pengguna BBM bersubsidi itu, dia mobilnya bercc besar tetapi untuk kebutuhan publik. Ya. Dan untuk menyalurkan kebutuhan masyarakat juga kan. Iya. Kalau kita ke pasar yang bawa beras itu udah gede kan. Gede-gede cc-nya ya. Pakai solar. Ya. Kalau suruh mereka geser ke Pertadek ya naik harga sayur. Harga sayur naik, harga buah naik. Harga susu naik ya? Harga susu enggak. Harga susu karena mau dibagi-bagi. Oh, oke enggak. Ya. Kecuali harga susu ya. Ya, susu sapi ya. Kalau susu ikan gratis. Oh. Kan mau susu ikan katanya. Gimana cara ngambil susu? Enggak, katanya kalau kata pakar gizi, daripada susu ikan, kenapa enggak ikannya sekalian? Luar biasa. Karena suka ngadi-ngadi nih kalau punya usul. Nah, artinya memang pemerintah tidak pernah bilang bahwa 1 Oktober itu akan ditetapkan pembatasan ya. Ya, belum ada baru rencana. Dan kemungkinan juga dibatalkan. Jadi nunggu pemerintahan yang baru. Pemerintahan yang baru itu terakhir kata Bahlil hari Jumat ketika saya coba. Memang agak beresiko kalau mengutak-atik BBM yang merupakan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Iya. Kalau tidak hati-hati, mitigasi nggak diurus dengan benar, apalagi kepala pembentukan badan opini publiknya belum terbentuk. Agak sulit nih. Jadi bentuk dulu nih Pak Dasko, Pak Prabowo, kepala badan pembentukan opini publik. Kita mah siap aja untuk mengamankan. Tinggal telepon aja. Opini publik. Tapi hati-hati. Soeharto jatuh karena harga BBM yang terlalu tinggi dinaikin waktu itu. Oh iya benar-benar. 7 naik. Iya. Dan zaman SBY juga ya sempat naik juga ya. Masalah popularitas dia turun gara-gara BBM. Nah ini gimana nih? Ya. Harusnya kalau mau naik itu setahun sebelum pemilu lah ya. Jadi nggak berat, tapi memang kalau saya sih prinsipnya kelapa. Maksudnya? Kelapa kan turun. Oh iya. Kalau bisa turun ya. Iya. Dalam sejarah mungkin BBM turun jarang ya. Naik mulu kayak jalan tol. Jalan tol nggak pernah turun. Naik mulu ya. Jadi walaupun kita benci banget sama jalan tol tinggi, tetap aja kita lewatin. Ya itulah hidup ya. Walaupun kita nggak suka, cuman macet, bayar mahal, tapi tetap kita lalui. Mendingan jadi jalan tol aja ya. Enak. Naik terus. Oke. 1 Oktober 2024 pembatasan BBM, Pertalite dan solar bersubsidi akan diberlakukan, kita nyatakan hoax ya. Oke. Untuk sampai saat ini hoax. Untuk sampai saat ini ya. Nggak tahu besok. Nggak tahu nanti. Ya. Karena menteri-menteri udah bilang bahwa itu baru rencana. Bahkan ada yang Menteri Bahlil bilang kemungkinan akan disahkan di era pemerintahan Prabowo dan Gibran. Menunggu Pak Gaib jadi kepala badan
pembentukan opini publik. publik. Nih selanjutnya nih, Bahrain disanksi FIFA dan Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Waduh, mantap. Sintayong, cek dulu. Sintayong, Cek dulu. Sintayong. Lolos gimana? Iya, kok bisa lolos? Kan masih ini ya. Kok Bahrain ya? Wah. Kita belum tanding sama Cina, belum. Oh iya, sama Arab Saudi belum di sini, sama Jepang Iya, belum. belum, masih banyak masih PR. Udah lolos aja. Iya, aduh. Ini kita apalagi mau Piala Dunia, supporter masih berantem aja. Iya. Aduh. Ini Bahrain nggak bisa. Ini Bahrain belum tentu disanksi juga. Ini Bahrain maksudnya gimana sih? Gimana sih Nel, beritain Nel, kok? Nah, ini belum tentu disanksi. Di sini kan disebutnya Bahrain disanksi FIFA. Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia. Jadi ada 2 subjek kan di sini, Bahrain sama Indonesia. Nah, Bahrain disanksi, Indonesia lolos. Ya, hubungannya apa tuh? Nah, ini yang kita cek dulu. Nah, Bahrain di sini sebelumnya bertanding dengan Jepang. Jepang bertandang ke kandangnya. Bahrain bertanding berlaga di sana, dan di sana Jepang komplain. Nah, mereka melawan Bahrain, tetapi ketika main itu dia pakai laser. Oh, pakai laser. Ketika mau nendang penalti. Nah, itu yang membuat Bahrain membuat Jepang, coachnya Jepang protes. Dan rame lah gitu kan, di media Jepang disebutkan bahwasannya Bahrain tidak fair gitu ya. 1, 2, ketika dinyanyikan sebelum main kan ada nyanyi lagu kebangsaan, nah diketawain tuh lagu Jepang. Lagu kebangsaan Jepang. Nah, itu membuat pasti Jepang korsanya kan sangat kuat sekali kan, protes juga. Nah, itulah yang membuat Jepang marah. Dan disebutkan di sini adalah disanksi FIFA. Nah, kita cek belum ada keluar itu sanksi FIFA. Belum terverifikasi apakah Bahrain itu disanksi oleh FIFA atau belum. Belum ada informasi yang sahih gitu ya, yang valid yang kami temukan. Dan otomatis Indonesia lolos kualifikasi itu juga belum bisa dipastikan juga orang gitu kan. Masih banyak lawannya ya. Pertandingannya masih banyak gitu ya. Nah, artinya ini akun sahabat bola ini ngadi-ngadi kan. Ngadi-ngadi nih. Ngadi-ngadi ya. Jadi memang banyak akun ketika bola ini saya lihat gitu ya. Ternyata banyak yang membuat konten itu sesuai dengan keinginannya gitu. Paling enak main konten olahraga itu sesuai dengan harapan dia. Dia pengen, wah ini pemain ini sebaiknya pindah ke klub gua aja nih. Udah dia bikin aja, terserah dia aja. Gitu. Itu banyak banget itu. Oh, si A, si B transfer sekian gitu ya. Oh, udah banyak sekali itu di konten-konten terkait olahraga. Termasuk yang timnas ini. Dia menarasikan, wah pemain naturalisasi ini akan melakukan ini. Nah, itu banyak sekali. Oke. Ini juga, ini memang foto lasernya sangat mengecewakan ya. Itu memang sangat-sangat nggak fair ya. Ketika mau nendang bola kemudian dikasih laser, itu sangat mengganggu kan. Tapi yang sangat mengganggu lagi, ini disebutkan Bahrain disanksi FIFA. Belum terverifikasi, Bos. Sabar. Dan Indonesia ya belum tentu lolos juga karena pertandingannya masih banyak. Sekarang Indonesia baru tanding 2 kali. Seri melawan Saudi Arabia dan seri melawan Australia. Jadi masih jauh lah, masih jauh. Bahrain belum kan, Cina belum. Jepang. Dan masih 2 kali juga kan, home and away kan pertandingannya gitu. Masih banyak kan ya. Laga masih panjang. Iya, euforia. Ya kita banyak berdoa aja gitu. Semoga Indonesia lolos ya. Oke. Cip. Berarti kalau Indonesia lolos di eranya Pak Prabowo ya. Iya kan? Kalau lolos. Kalau nggak lolos sama aja. Bahrain disanksi FIFA dan Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia. Kita nyatakan hoax, oke? Sampai saat ini nggak tahu besok. Setelah besok bertanding gitu ya. Indonesia masuk lolos gimana? Masa Prabowo apa? Kan kalau gimana? 2 peringkat 1 dan 2 itu lolos. Terus peringkat 3, 4 kualifikasi playoff kalau nggak salah. Oke. Terakhir ex Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto rekomendasikan obat
prostatitis. Ini apa hubungannya sama prostitusi? Enggak ada. Enggak ada. Sama hubungan sama prostat? Ya. Mungkin ada. Jadi Terawan ini dulu mantan Menkes. Perawan? Terawan. Enggak, saya kuping. Terawan ini itu dulu Menkes di era Pak Jokowi sebelum Covid. Beliau adalah kepala dokter RSPAD yang jago apa tuh? Stroke ya, apa sih? Otak. Pengobatan Operasi otak ya, pengobatan otak. Kemudian beliau diberhentikan karena dianggap gagal dalam Covid karena kebanyakan ketawanya waktu itu ya. Terus diganti oleh siapa ya gantinya? Budi Gunadi Sadikin. Nah, ada isu Pak Terawan akan jadi Menkes lagi. Isunya. Cuman yang saya dengar yang jadi Menkes tuh Silmi Karim sebenarnya. Dirjen Imigrasi. Jadi dok. Iya, ini sekarang aja kan bangkir. Oh iya bangkir. Ya. Silmi Karim sekarang di Dirjen Imigrasi. Dirjen Imigrasi. Ya? Ada hubungannya kan imigrasi kesehatan. Itu utak-atik gato. Nah, tapi bagus juga Budi Gunadi Sadikin loh bisa membongkar ini apa bullying di kedokteran kan. Ya. Mungkin kalau dia dokter, gue dulu juga dibully bro. Ya. Kalau BGS kan nggak ada beban ya. Beban, ya. Jadi yang sikatnya dan akhirnya terbukti Undip mengakui ada bullying, mengakui ada setoran uang dan meminta maaf. Ya, kita harap diusut secara tuntas ya. Dan masalah-masalah bully di profesi yang sangat penting itu harus ngeri ini. Nah, sekarang Pak Terawan diisukan merekomendasikan obat prostat. Ya. Karena Pak Terawan memang sering banget di TikTok ini muncul. Yang sering muncul di TikTok tuh Pak Terawan, Zaidul Akbar. Sering dipakai tuh hoax untuk rekomendasikan obat. Iya, Zaidul Akbar. Zaidul Akbar tuh banyak tuh. Kemarin apa? Romo kirim ke saya obat kuat Zaidul Akbar. Wah, astagfirullahaladzim. Nyoba dong. Enggak. Ini gimana nih? Bener nggak nih? Nah, jadi informasi ini itu muncul di Facebook ya, bahwasannya Pak Terawan disebutkan merekomendasikan obat prostatitis atau infeksi pada prostat, gitu. Ada infeksi bakteri gitu ya. Nah, obat ini kemudian direkomendasikan ya, samalah dulu ketika Pak Terawan banyak rekomendasinya pas Covid kan, minum jamu. Dan bagi sebagian orang itu menganggap itu informasinya sahih. Nah, ketika kita coba cek ini muncul di salah satu akun Facebook dan itu menceritakan bahwasannya ini ampuh loh gitu ya. Ini sudah melewati fase yang sudah diuji lah oleh mantan Menkes kita Pak Terawan Agus Putranto. Kita tahu Pak Terawan ini punya banyak fans juga kan. Dan setelah kita telusuri video tersebut, ternyata itu adalah video terkait Pak Terawan menjelaskan soal ketika dia berseteru dengan ID. Oh, oke. Waktu itu dia jadi menteri dan ada operasi otak yang kemudian banyak mendapat kritikan dari ID. Nah, juga silang pendapat itu ditayangkan di YouTube salah satu media televisi, dan di situ tidak video yang aslinya ini saya tidak menemukan kata prostatitis gitu ya. Tapi ketika di video YouTube yang berkembang ini kok malah ada prostatitis gitu. Dan ketika kita cermati mimik dia ternyata itu AI ternyata. Ini suara dengan mimik mulut gerak nggak sama. Tapi suaranya suara Terawan ya? Persis. Ya bisa mendekati lah. Mendekati. Dan nah ini dikasih narasi seperti ini seolah-olah adalah Terawan yang bicara. Dan video aslinya bukan itu. Dia mengklarifikasi soal dia dengan ID. Waktu dia masih jadi menteri. Dan ini adalah hasil manipulasi dan
tidak penjelasan dia ini hanya menjelaskan terkait dengan hubungan dia dengan ID. Tidak ada soal obat prostatitis ini. Ya. Karena memang dokter itu kan etikanya nggak boleh mengiklankan obat kan, gitu, nggak boleh mengiklankan obat karena nyebut brand apalagi. Iya, karena dianggap penyalahgunakan profesi dan jadi jualan karena orang lebih percaya sama dokter kan memang dibanding sama sales kan gitu. Jadi kalau ada dokter yang jualan, kita bisa kasih laporan tuh, karena nggak boleh dokter jualan produk gitu. Oke. Memang Terawan, Jaidul Akbar, Dokter Boyke tuh ampuh ya. Tapi kalau Dokter Boyke trademarknya udah ini sih. Udah meredup. Udah ya, bukan, maksudnya emang obat. Oh, obat itu. Obat apa ya? Obat stamina karena urusan rumah tangga. Kalau Jaidul Akbar tuh suka dibikin hoax tuh obat-obat herbal. Ya. Gitu. Yang dikaitan dengan agama gitu kan. Ya, kalau Terawan tuh lebih ke obat yang badan ya, kayak stroke, diabetes, otak dan lain-lain ya. Gitu. Oke. Informasi bahwa Dr. Terawan Agus Putranto merekomendasikan obat prostat atau prostatitis kita anggap hoax ya. Oke. Oke. Teman-teman, sudah 7 ya tadi. Ya, 7 informasi yang beredar, yang viral, yang kita coba bedah, kita periksa faktanya, dan tadi udah kita sampaikan. Alhamdulillah kita sudah melakukan pemeriksaan fakta, dan tadi beberapa kita nyatakan hoax, informasi yang tidak benar. Jadi bijaklah dalam melakukan media sosial, membaca. Kalau Anda tidak yakin, Anda cek di media mainstream, atau Anda tanya ke kami di tim viral tapi hoax nih. Kita tepuk tangan yang sangat setia tiap hari Selasa untuk meluruskan informasi yang hoax yang beredar di masyarakat. Kita tidak pernah lelah meskipun hanya ditemani kopi juga udah agak dingin ini. Tapi kita semangat untuk supaya publik menjadi lebih cerdas. Bang Asnil, terima kasih banyak waktunya. Bang Aib. Sehat terus, sampai ketemu di Selasa depan ya. Siap. Karena masa depan Badan Pembentukan Opini Publik ada di tangan Anda. Harap sehat terus. Jangan lupa telepon untuk selalu di standby ya. Standby karena nanti ini ada WA pada Asko kayaknya nih. Masih ada nomor Bang? Ya? Masih ada. Pokoknya kalau ditelepon duluan kontak saya. Siap. Jangan lupa. Demikian teman-teman pendengar Trijaya di Viral Tapi Hoax, sampai jumpa lagi di Selasa depan, minggu depan atau minggu depannya lagi, tergantung suasana hati Cak Mar ya. Sampai ketemu. Kita belum ada yel-yel Viral Tapi Hoax, tapi minggu depan kita udah harus ada. Kita pakai inilah tagline-nya Mavindo ya. Tagline-nya Cek Fakta memang Mavindo ya. Cek fakta baru bicara bersama Viral Tapi Hoax. Oke.